Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Epiolina dengan NIM 5032100089. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas dari dosen pengampu Ibu Fitriana Siregar, ME. Yang pertama yaitu regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda sebenarnya sama dengan analisis regresi linear sederhana, hanya variabel bebasnya lebih dari satu buah. Penggunaan metode analisis regresi linear berganda memerlukan uji asumsi klasiknya secara statistik harus dipenuhi. Asumsi klasik yang sering digunakan adalah asumsi normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedartisitas, dan asumsi linearitas. Langkah-langkah yang lazim dipergunakan dalam analisis regresi linear berganda adalah 1. Koefisien determinasi, 2. Uji F, dan 3. Uji T. Persamaan regresi sebaiknya dilakukan di akhir analisis karena interpretasi terhadap persamaan regresi akan lebih akurat jika telah diketahui signifikansinya. Koefisien determinasi sebaiknya menggunakan adjusted R-square, dan jika bernilai negatif maka uji F dan uji T tidak dapat dilakukan. Yang kedua, uji F dan uji T pada analisis regresi linear berganda. Uji T dan uji F adalah uji yang diperlukan dalam analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah salah satu metode statistik yang sangat populer di kalangan peneliti ataupun mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir studi. Secara umum, regresi linear digunakan untuk mencari pengaruh antar satu variabel bebas terhadap satu buah variabel terkait, atau regresi linear sederhana, atau mencari pengaruh antara beberapa variabel bebas terhadap satu buah variabel terkait, atau regresi linear berganda. Uji F digunakan untuk melihat apakah model secara keseluruhan layak atau tidak. Juga sering disebut goodness of fit. Justifikasinya sederhana, yaitu jika F hitung lebih besar dari F tabel atau signifikansi lebih kecil 0,05 atau 5%, maka dinyatakan bahwa model tersebut dinyatakan layak dan pengujian bisa terus dilanjutkan. Sedangkan jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau signifikansi lebih besar 0,05 atau 5%, maka model dinyatakan tidak fit dan harus dilakukan modifikasi terlebih dahulu. Misalnya dengan transformasi data, menambahkan atau mengurangi data, atau bisa juga dengan mengeluarkan variabel bebas atau bahkan menambahkan variabel bebas. Selanjutnya, uji T adalah untuk menguji apakah satu variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terkait atau tidak. Justifikasinya sebenarnya sama dengan uji F, yaitu jika T hitung lebih kecil dari T tabel atau signifikansinya lebih besar 0,05 atau 5%, maka dinyatakan berpengaruh signifikansi. Atau sebaliknya, jika T hitung lebih besar dari T tabel atau signifikansinya lebih kecil 0,05%, maka dinyatakan tidak berpengaruh. Dalam hal ini, nilai T bisa positif atau bisa juga negatif, dan itu menunjukkan arah pengaruh. Jadi untuk perbandingan dengan T tabel bisa digunakan nilai mutlaknya saja. Jadi sebenarnya kita harus melakukan F hitung dulu, karena F hitung akan menentukan apakah model tersebut layak atau tidak. Jika uji F sudah oke, maka baru bisa dilakukan uji T, atau tentunya setelah model dinyatakan lolos semua uji asumsi klasik yang diperlukan. Selanjutnya, 3. Koefisien determinasi dalam regresi beserta pendekatannya. Istilah koefisien determinasi muncul diwakili dengan simbol R kuadrat atau R2 atau R kali R, dan merupakan sebuah proporsi variabel dalam satu data yang dihitung pada model statistik, khususnya yang berhubungan dengan regresi. Dan secara umum, koefisien determinasi digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model dan dihitung untuk mengetahui sejumlah mana kecocokan sejumlah variabel bebas yang ada dalam sebuah model persamaan regresi linear berganda secara
bebarengan maupun menjelaskan variabel tidak bebasnya. Nilai koefisien determinasi sendiri berada di rentang 0 sampai 1. Suatu nilai ini bisa dikatakan baik jika ia berada di atas angka 0,5. Sebaliknya, suatu nilai koefisien determinasi dibilang tidak baik jika di bawah 0,5. Sehingga kita mengacu dari hasil penghitungnya, maka sebuah model regresi linear ganda dibilang layak dipakai jika nilai dari R2 lebih dari 0,5. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.